Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKKPG tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sherly Maniar Zaluhu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Sosiologi dari LPTK Universitas 11 Maret dengan NIM X9525081328 dan ini KTP saya. Hari ini Senin 8 September saya telah melakukan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG tahun 2025 di SMA Darut Tauhid Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yurjalin tiba. Qobla ta'lim nafsa bidua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La maghluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni at-ta'wila wa 'allimni al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik li wa sunni. Allahumma zidni ilman wafiqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Ustazah juga alhamdulillah sehat. Oke. Ustazah akan mengabsen kehadirannya terlebih dahulu ya. Alif Felicia Putri. Oke. Alia Zafira Putri. Amelia Muzaki. Ardini Yurahma. Aura Salma Lukmana. Kaila Salwa Enamia. Clara Mahmuda. Nur Safa. Sahwa. Syarifah. Nesha. Kemudian Airen Nefiza Ayu. Akila Mutianisa. Celinda. Cinta. Naila. Nakia. Nasya. Natasha. Naila. Nesya. Salbi.
Oke, baik. Alhamdulillah ya, ini luar biasa ya. Oke, sebelumnya kita akan memulai pembukaan kita ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada siswa-siswi kami untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Silakan untuk duduk kembali. Oke. Bagaimana untuk hari ini? Apakah sudah siap belajar? Sudah siap. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita masuk pada materi, Ustazah akan menanyakan pertanyaannya pemantik. Pertanyaannya yaitu, mengapa konflik sering terjadi dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia saat ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa bisa sering terjadi? Ayo, siapa yang bisa? Nggak apa-apa, benar, salah, nggak masalah. Satu, banyaknya perbedaan pendapat. Yang kedua, ada lagi? Ayo, selain pendapat? Oke, apa? Ayo, silakan. Masih belum tepat. Oke, masih belum tepat. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena kita di Indonesia ini berbagai macam ragam suku, benar? Oke, kemudian berbagai macam kesenjangan, ya, ada kesenjangan sosial, makanya terjadilah konflik sosial. Nah, selanjutnya pertanyaan ya yang kedua. Pernahkah kalian mendengar ada teman kalian di sekitar kalian yang bertengkar? Ada. Banyak? Kok bisa? Berbeda pendapat. Egois. Masya Allah. Ini curhat atau apa ini ya? Solusinya apa kira-kira? Oke, itu mengalah. Baik. Nah, nanti kita akan menemukan solusinya di sini ya. Kita akan bahas apa solusi ketika kita menghadapi konflik dengan teman atau ketika kita melihat ada konflik di masyarakat. Ya, itu. Oke, itu untuk
pertanyaan pemantik ya sebelum kita memulai pelajaran. Nah, oke, selanjutnya coba perhatikan video berikut ini. Visual terkini dari sana tampak sejumlah massa aksi yang memadati depan gedung DPR dengan sejumlah bendera organisasi mereka masing-masing. Kami masih akan mengonfirmasi kepada jurnalis ini ya. yang ada di sana. Di sini ada video tentang demo kemarin ya. Selamat sore, Zevanya. Zevanya, masa yang saat ini berada di depan gedung DPR dari mana? Ya, kalau kami pantau dari depan gedung DPR RI, ya. Ya, silakan. Ya, kalau dari pantauan kami di depan gedung DPR RI ini terlihat mahasiswa kembali semakin banyak begitu ya memadati depan gedung DPR RI. Nah, ini baru saja datang lagi tadi kami lihat ada dari teman-teman dari Universitas Unsika begitu dari Karawang, lalu juga di depan ini ada DMNI, kemudian ada dari Universitas Sahid, beberapa teman-teman dari universitas masing-masing ini hadir di depan gedung DPR RI untuk menyampaikan orasi mereka terkait sejumlah tuntutan begitu. Dimana kalau tadi kami sempat berbincang dengan beberapa koordinator aksi yang menyebut yang akan mereka suarakan ini terkhusus terutama terkait dengan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kemudian juga mereka menuntut terkait dengan reformasi Polri, lalu reformasi agraria, kemudian juga bagaimana teman-teman dari demonstran ini sangat fokus terkait dengan kasus yang saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh Polri tentunya dari Makobrimob terkait dengan 7 anggota Brimob ini yang menabrak salah seorang pengemudi ojol. Ini mereka juga menuntut terkait hal itu. Kurang lebih itu yang disuarakan oleh teman-teman mahasiswa di sini, saudara. Tapi kalau tadi yang saya perhatikan juga dari orasi mahasiswa di sini, bagaimana mereka terus menekankan agar aksi demonstrasi yang berjalan di depan gedung DPR RI ini dapat dilakukan dengan kondusif, dengan damai. Mereka juga terus tidak berhenti menyuarakan agar para mahasiswa ini tidak terprovokasi dengan aksi-aksi oleh para provokator atau oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Mereka tadi juga kalau kami lihat menggunakan mobil komando pada seperti Anda lihat di visual Anda sekarang, membawa beberapa atribut bendera, bendera merah putih, kemudian bendera organisasi mereka masing-masing. Yang tentu kita berharap juga sesuai dengan arahan apa yang sudah disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, kemudian kemarin Presiden Republik Indonesia juga mengimbau aksi-aksi yang akan diterima oleh pemerintah, tapi tentu ini semoga bisa disampaikan dengan kondusif dan damai tentunya. Kemudian ada yang disampaikan juga sejumlah pengamanan yang juga sudah terlihat dari DPR RI sejak pagi kami memang melihat sejumlah seperti misalnya satuan dari TNI Polri ini berjaga di depan area gedung DPR RI. Dari anggota Polri terlihat sudah mengamankan area jalan Gatot Subroto untuk aktivitas kendaraan. Kami lihat ini dapat melaju normal seperti biasa, kami tidak melihat adanya penutupan jalan. Dan kalau dari pantauan terkini memang agak cukup tersendat pada akhirnya di depan di jalan Gatot Subroto ini di DPR depannya dikarenakan memang adanya demonstrasi. Tapi Polri juga agar akhirnya tidak ada aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, tidak anarkis begitu. Kemudian juga yang dapat kami sampaikan, saudara, agar kiranya untuk masyarakat yang ingin bergabung
dipanggil Gedung DPR RI untuk terus menyuarakan suaranya. Ini dapat sama-sama menjaga ketenangan, kesabaran begitu, karena kalau kami lihat ini tidak hanya mahasiswa sebenarnya ya, ini beberapa masyarakat biasa terlihat juga mulai memadati depan Gedung DPR RI. Tentu pengamanan ini harus ada semakin ketat, karena kalau dari dalam Gedung DPR RI kami lihat mobil taktis ini juga sudah berjaga. Itu dari dalam gedung itu akan kami sampaikan update selanjutnya, karena tadi kami lihat orasi sendiri ini dimulai sekitar pukul 1 siang tadi, dan tentu kami akan melihat apakah nantinya akan ada teman-teman mahasiswa dari universitas lain yang akan juga bergabung. Oke, baik. Ini adalah sekilas video tentang konflik sosial. Nah, di sini mereka akan membuat suatu perencanaan untuk mengadakan sebuah keadilan. Mereka pengen keadilan. Pernah kemarin lihat nggak di televisi ada demo ini? Pernah ya lihat? Ada dengar? Kira-kira apa kemarin konflik ini? Apa penyebabnya? Iya, kenaikan tunjangan DPR. Jadi demo hari kemarin mereka menuntut supaya gaji itu tidak ada lagi kenaikan, tapi yang ada adalah pemerataan untuk ekonomi masyarakat. Ya, nah mungkin kita akan lihat lagi hasilnya nanti ke depan. Ini masih diproses oleh Pak Presidennya dan para kementerian. Nah, itulah sekilas tentang video yang telah kita lihat. Oke, baik. Sekarang kita akan beralih kepada materi. Silakan bukunya dibuka. Buku sosiologi di halaman 34. Ada? Oke, ada. Nah, saya akan tampilkan materinya di PPT berikut ini. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenal konflik sosial di masyarakat. Nah, kelas 11. Selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan sebelum kita mulai. Pernahkah kamu mengalami pertengkaran dengan teman? Yang tadi pernah ya. Apa yang biasanya menyebabkan terjadinya pertengkaran tadi? Perbedaan pendapat, egois, sifat ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Diskusi. Apalagi? Mengalah. Nanti kita akan bahas mediasi, arbitrasi nanti ya selanjutnya. Nah, oke. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan ya, hari ini kita menjelaskan pengertian konflik sosial, mengidentifikasi penyebab konflik sosial, kemudian menganalisis upaya penanganan konflik sosial untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Dan keempat, bergotong royong dengan masyarakat sekitar dalam menciptakan perdamaian sosial. Oke, dari keempat ini kira-kira pernah nggak menjalankan tujuan yang bergotong royong dengan masyarakat sekitar? Pernah, insya Allah pernah ya. Nah, nanti kita akan selanjutnya bahas lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian konflik sosial. Nih, coba konflik sosial dibaca oleh, nih, silakan. Ya. Pengertian konflik sosial.
konflik sosial adalah proses sosial ketika individu atau kelompok saling mengelompokkan karena perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Konflik bisa terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari keluarga hingga antar negara. Nah, oke. Dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa konflik itu bisa terjadi tadi karena perbedaan kepentingan. Kemudian apa lagi? Nilai. Kemudian tujuan. Nah, inilah yang membuat masyarakat atau kalian kita sendiri bisa terjadi konflik. Nah, selanjutnya udah paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ciri-ciri konflik sosial. Nih tadi. Yang pertama yaitu terjadi karena perbedaan nilai atau kepentingan. Dia tadi ada niat untuk saling menguasai atau mengalahkan. Saya lebih kuat. Saya lebih kuat dari teman saya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, selanjutnya bisa berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Konflik itu bisa cepat ya, ataupun bisa lama. Nah, maksudnya bisa berlangsung dalam waktu singkat itu ketika kita di sekolah ya, dengan teman, tadi katanya egois ya. Oke, egois, jadi tidak ada yang mau mengalah. Nah, namun ketika ada yang memediasi, ada perantara, maka hal ini bisa cepat terselesaikan. Nah, sebaliknya, jika sudah dimediasi, namun kedua belah pihak tidak mau berdamai, maka konflik akan berlanjut lama. Nah, itu yang dimaksud dengan bisa berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Nah, selanjutnya. Nih, penyebab konflik sosial itu yakni banyak hal. Terdapat tadi seperti perbedaan budaya, ekonomi, kepentingan politik, kesenjangan sosial dalam masyarakat. Nah, banyak ya. Perbedaan budaya, kita lihat. Pernah nggak suku antara budaya satu dan budaya lain saling berselisih? Pernah ya. Karena kenapa? Yang satu kadang mengklaim bahwa ini adalah budaya saya. Yang satunya ini adalah budaya saya. Akhirnya terjadi perpecahan. Atau misalnya mengejek. Pernah nggak ada yang mengejek budaya lain, daerah lain misalnya. Nah, dengan ejekan itu ada rasa marah, ya tidak terima, sehingga terjadi konflik. Nah, selanjutnya ekonomi. Nah, kalau mengenai ekonomi, yaitu tentang kebutuhan. Misalnya gaji tidak naik-naik, ya kan? Biasanya gaji tidak naik-naik, apa yang dilakukan oleh para karyawan? Demo buruh biasanya ya. Nah, itu. Jadi jangan ikutan ya. Oke, selanjutnya kepentingan politik. Tadi video tersebut yang kita saksikan termasuk tidak? Iya, itu termasuk kepentingan politik. Nah, selanjutnya kesenjangan sosial. Ada yang miskin, ada yang kaya. Benar nggak di dunia ini? Miskin kaya. Sebenarnya miskin kaya itu di mata Allah itu sama. Tapi di saat ini kita manusia itu tadi udah dijelaskan pengen menguasai, pengen segala-galanya. Saya yang paling hebat, saya yang terkaya. Ya, akhirnya karena pengen segalanya dan menghalalkan segala cara, maka yang terjadi adalah konflik. Adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Harusnya kalau kita sudah punya, kita berbagi supaya ada keadilan, ya. Karena dalam
Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa kita sebagai umat manusia itu saling tolong menolong di jalan Allah. Nah itu, oke. Selanjutnya, ya. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab konflik. Yang pertama tadi sudah ya, kalau untuk perbedaan budaya sudah ya, perbedaan budaya tadi. Yang kedua perbedaan individu. Perbedaan individu itu kira-kira apa? Ya, pendapat saya lebih benar dibanding dengan teman yang lain. Kalau pendapat saya tidak disetujui, maka saya tidak akan ikut kegiatan tersebut. Misalnya dalam OSIS biasanya, misalnya ya, dia nggak benar, saya benar nih. Misalnya kan ada teman yang mungkin di luar sana ya, oke, ada di luar sana mungkin teman kita di sekolah lain, di sini aman-aman saja ya, alhamdulillah ya. Kayak di sekolah lain misalnya ada OSIS ya, antara ketua dan bawahan. Nah, ketua berpendapat bahwa kita akan melaksanakan kegiatan seperti Maulid Nabi atau kegiatan lainnya. Namun yang bawahan atau anggotanya mereka tidak setuju. Kenapa? Bisa jadi karena untuk waktunya singkat, belum bisa berbenah misalnya. Tapi ketua kita harus melaksanakannya 2 hari lagi. Sedangkan yang lain tidak setuju. Nah misalnya, itu ketuanya termasuk egois nggak? Egois. Nah, jadi kita harus menerima pendapat orang lain itu ya. Kemudian ya, perubahan sosial yang cepat. Ini biasanya perubahan sosial yang cepat itu, kalian pernah nggak lihat di televisi atau tren-tren, ya kan? Sekarang tren ya. FOMO nggak sih hari ini dibilang? Benar ya? FOMO. Melihat misalnya orang asing ya berpakaian yang wow, gitu kan. Mungkin di sini alhamdulillah enggak ya. Ya, alhamdulillah enggak ya. Kita misalnya ada yang ikutan nih. Ada yang ikutan, bajunya yang luar biasa ya. Yang auratnya kelihatan misalnya kan. Nah, padahal dalam Islam tidak boleh auratnya kelihatan. Nah, itu termasuk perubahan sosial yang cepat. Ada contoh lain nggak? Velocity. Apa itu? TikTok. Trennya. Itu lagi. Sekarang cepat tuh. Ketika melihat langsung di medsos ya, ada yang TikToknya yang viral, wow luar biasa, langsung bikin TikToknya. Nah itu perubahan cepat itu. Nah itu. Tapi ada nggak sisi negatifnya? Ada. Positifnya? Ada. Kalau kita gunakan di positif, maka ada manfaatnya bagi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menggunakannya dengan negatif, keuntungan apa kerugian? Kerugian. Kita viral, ada teman yang nggak suka, tahu-taunya kita dihujat, benar. Apalagi disantet ya, masya Allah. Padahal kita di zaman tren ya, di zaman modern harusnya tidak seperti itu. Nah, oke, mudah-mudahan ya nggak di sini nggak ada ya. Oke, selanjutnya benturan kepentingan ekonomi politik. Nah, ya tadi kita udah menyaksikan video yang tadi ya tentang kepentingan politik ya dan ekonomi juga, yaitu adanya ketidakpuasan ya di dalam hati masyarakat. Nah, kesenjangan sosial. Nah, miskin dan kaya. Berdasarkan nilai. Apa berdasarkan nilai? Siapa yang tahu berdasarkan nilai? Nilai. Harga diri. Apalagi? Harga diri, martabat, kedudukan, jabatan, benar. Ya, kalau misalnya seseorang punya jabatan dan dia tidak gunakan dengan baik, maka yang terjadi adalah konflik lagi. Ya, karena sekarang kita bisa langsung melihat di medsos. Itulah kemarin yang terjadi
ketika ada pendemo menjarah rumah para anggota DPR. Nah, padahal kalau kita lihat ada juga ya, mereka itu berbuat yang baik, namun di sisi lain karena satu kesalahan maka kebaikan hancur. Jadi hati-hati ya menggunakan medsos juga ini. Selanjutnya. Nah, ini ada jenis-jenis konflik sosial. Dapat dibedakan berdasarkan bentuk, intensitas, dan pelaku terlibat. Misalnya, konflik antar kelompok, konflik antar individu, dan konflik antar negara. Kalau antar kelompok, tadi saya sudah mengatakan antara suku. Ya, suku ya, karena kita banyak ya suku. Ada suku Batak, Jawa, Minang, apalagi? Bugis, ya, dan sebagainya. Ya, itu bisa juga gara-gara antar kelompok itu bisa konflik. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Antar individu, antar teman, ya, sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan sendiri. Kemudian konflik antar negara. Pernah dengar nggak konflik antar negara? Nah, sekarang yang Israel dan Palestina. Itu masih ya, Israel dan Palestina. Penyebabnya apa? Perebutan wilayah. Itu termasuk politik nggak? Politik. Nah, hanya gara-gara tanah yang berapa mungkin kilometer kali ya. Nah, tapi mereka pengen menyatakan bahwa itu adalah tanah Israel. Sedangkan Palestina juga mengatakan bahwa itu milik kami. Nah, jadi itu mereka lah ya yang tahu ya. Kita hanya bisa mendoakan semoga konflik antar negara Palestina dan Israel cepat terselesaikan. Israel antara Palestina ya cepat terselesaikan, benar. Selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada dampak konflik sosial, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif ini sering dianggap ya, konflik bisa membawa dampak positif seperti memperkuat solidaritas kelompok dan menjadi sarana perubahan sosial. Nah, kalau misalnya terjadi konflik, misalnya ada konflik nih, tapi antar masyarakat ternyata saling berpegang teguh, saling sepemahaman misalnya. Nah, karena konflik terjadi, tapi mereka kuat bahwa kita ini adalah masyarakat Indonesia yang bersatu ya, harus damai, maka insya Allah untuk dampak positif ini akan terjadi. Ada perubahan sosial di situ, ya, itu dampak positifnya. Dampak negatif yaitu dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, kekerasan, trauma, dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Ya, jelas ya. Kalau misalnya sudah ada kerusakan, coba bagaimana? Kalau ada kerusakan, hati kalian kira-kira senang nggak? Enggak, ya. Kemudian perpecahan, kekerasan itu misalnya, pemukul. Apa lagi? Perundungan, enggak, pembunuhan, ya, kekerasan, pembunuhan, kemudian penyiksaan, ya, penyiksaan termasuk. Kemudian trauma, karena sudah pernah terjadi maka trauma ya, oke. Dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat, ya pastinya, ya. Tidak ada kestabilan dalam masyarakat, termasuk kegiatan sehari-hari. Demo aja misalnya, demo berapa hari, di beberapa daerah sekolah diliburkan.
jadi nggak stabil. Nah itu selanjutnya. Nah, ini ada beberapa cara penyelesaian konflik. Nih, yaitu dengan cara mediasi. Apa artinya? Menengahi. Ya, itu menengahi. Kemudian arbitrase ini ada melibatkan pihak ketiga. Misalnya, ya, teman kita, ya, ada yang sedang berkelahi atau bertengkar. Tapi ada yang mau pihak ketiga yang menengahi. Nah, itu yang disebut dengan arbitrasi. Kompromi, jelas ya. Antara yang satu dengan yang lain saling berkompromi. Asal kita nggak selisih, bertengkar, insya Allah kita damai. Ya, jangan sampai berselisih atau bertengkar. Kemudian, dan adanya toleransi antar individu atau kelompok. Nah, itu cara penyelesaian konflik. Selanjutnya, contoh konflik sosial di Indonesia. Nih, konflik agraria. Ini adalah tadi seperti perebutan tanah. Konflik etnis, termasuk suku, ya, agama termasuk. Tawuran antar pelajar. Nah, ini konflik agama nanti. Tawuran antar pelajar yaitu misalnya ini antar sekolah satu dengan sekolah lain. Ya, sekolah yang satu mengejek sekolah yang lain. Misalnya begitu ya. Jangan pernah ya. Enggak, insya Allah Darut Tauhid aman. Karena kita ini sebagai manusia khalifah ya di bumi, bukan sebagai penghancur. Ya, oke. Nah, kesimpulannya kita bisa lihat konflik sosial merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Namun dengan pemahaman dan sikap yang bijak, konflik dapat dikelola dan diselesaikan demi terciptanya keharmonisan sosial. Nah, pernyataan ini kita bisa melihat bahwa dimanapun kita berada selalu ada konflik, selalu ada masalah. Ya, kenapa? Kenapa selalu ada masalah? Karena kita punya pendapat yang berbeda. Kita sebagai manusia, ya, punya pendapat yang berbeda. Oke. Oke. Selanjutnya kita supaya lebih semangat lagi kita akan mengadakan ice breaking. Beri aplaus untuk kita dulu. Oke, silakan berdiri di sebelah kiri, tengah, sebelah kanan. Hadap ke depan semuanya. Sudah? Oke. Konsentrasi. Sesungguhnya. Konsentrasi. Sesungguhnya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Maju. Tidak sesungguhnya. Kiri. Kanan. Mundur. Maju. Maju. Kanan. Kiri. Mundur. Mundur, maju.
Lanjut, lanjut, lanjut. Lagi. Fokus ya. Mundur. Ayo, ayo, ayo. Maju, mundur. Oke. Di belakang. Kenapa? Sekali lagi. Maju, mundur. Mundur, mundur. Mundur, mundur, mundur. Oh, salah, salah, salah. Mundur, mundur, mundur. Maju, maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Silakan duduk kembali. Sekarang Ustazah akan membagikan lembar kerja peserta didik ya mengenai materi yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Ini nanti silakan diisi nama kelompoknya terserah mau kelompok 1 ya atau kita tentukan ya. Kelompok 1 mulai dari ini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, sudah paham? Paham. Kelas ya, nanti tulis kelasnya ya. 11 hari dan tanggal. Hari Senin tanggal 8 September 2025. Dan petunjuk untuk tugasnya, ini ada gambar di sini, perhatikan nanti gambar. Baru kalau misalnya mengerjakan soalnya dibaca dulu. Setelah itu baru menuliskan jawabannya. Saya akan bagikan lembarnya dan nanti langsung diisi. Setelah diisi, kita akan mengadakan persentase ya. Silakan kelompok 1 coba cek 2 lembar. 2 yang mana? Kelompok 2 ini kan? Iya, Bu. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Nih ya. Oke. Baik. Sudah bisa dimulai ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, oke guys. Nah, lagi. Dah? Baca. Tanggal berapa? 8 September. Iya, sekarang 8. Iya. Lagi di skip ya? Bisa pilih sih. Jawabannya itu jangan semua taruh ya, nanti nggak muat. Sampai 2, ini kan ada 2 lembar, 2 ini kan. 2 aja. Jangan semua dia 2 aja ya. Dia minimalis ya.
Ya kesenjangan sosial antara elit politik dan masyarakat biasa. Materi yang tadi. Ini. Boleh ambil referensi dari materi yang tadi ya. Ini ada. Nih materi yang ada di PPT ini sudah ada juga.
Iya. Sini. Ini ya referensinya ya. Di file PPT juga bisa. Oke, sudah siap? Ayo. Nggak bisa dikumpul. Udah siap. Kita akan presentasekan lagi. Dah? Oke, baik. Yang lain juga udah siap, nggak? Ayo. Bagaimana cara penyelesaian Dah? Dah, tunggu ya. 1, 2 sudah. Ini lagi proses. Oke, dah. Kelompok 5, bagaimana kelompok 5? Ayo. Ini. Satu jam berapa sih? Mana ada nafas? Ini sini dong. Di bahasa Arab. Naik ya. Ayo ya. Semangat, semangat. Kerjain kemarin. Dua aja. Punya ini tebel. Apa sih? Berapa ya? Enggak ya.
Oke, berarti yang udah siap udah 3 kelompok. Ada 4. Nanti tinggal 1 kelompok lagi. Ayo. Nomor 5. Oke, bagaimana kelompok 5? Nah, oke, baik. Sekarang persentase ya hasil dari diskusi kelompok. Oke, sebelum Ustazah tunjuk siapa yang mau tampil, ada yang mau menawarkan diri? Boleh, silakan ke depan. Ini kelompok 2 ya. Enggak, nanti ya, Ba'da ya. Setelah itu kelompok 4. Oke. Dipersilakan kepada kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yang lain silakan diperhatikan. Ya, soalnya jawaban. Jadi yang lain perhatikan, nanti boleh ada yang mau bertanya silakan ya. Ada sesi tanya jawab setelah teman-teman memaparkan hasil dari diskusi mereka. Silakan, semua boleh lihat ke depan. Hadap ke depan semua, nah. Oke. Gini ya, Bu? Boleh, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang mengenal konflik sosial di masyarakat. Ya, dari saya yang pertama, apa dampak yang mungkin terjadi jika konflik terus berlanjut? Jawabannya, dampaknya itu bisa terjadinya kerugian ekonomi dan juga terganggunya stabilitas keamanan. Soal yang kedua, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut? Yang pertama ada DPR, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat. Soal yang ketiga, sebutkan penyebab utama konflik tersebut. Jawabannya, konflik tersebut terjadi karena rakyat yang mengharapkan keadilan atas kenaikan tunjangan DPR. Karena adanya kesenjangan sosial ekonomi antara elit politik dan masyarakat biasa. Bagaimana dampak konflik tersebut terhadap masyarakat kita? Jawabannya rasa aman terganggu, bahkan jiwa dan luka, menurutnya kepercayaan terhadap pemerintah. Soal 5, bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut agar tidak merugikan kedua pihak? Jawabannya dengan mediasi, kompromi, akomodasi dan toleransi, transparansi dan keadilan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Oke, baik. Karena kelompok pertama sudah membahas ya, sudah memaparkan ke depan, maka silakan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Dengan hasil kerja ya, lembar kerja peserta didik. Oke, silakan kepada yang kelompok lain mau bertanya. Ya. Siapa namanya? Saya yang bertanya dari kelompok. Oke, silakan. Tadi awal pertama, apa dampak yang terjadi di konflik itu lanjut? Nah, dampak yang terjadi itu, konflik itu terjadi, apa hubungannya dengan kerugian ekonomi? Oke, hubungan dengan kerugian ekonomi apa? Oke, dari konflik yang pertama yakni demo, itu akan terganggunya aktivitas masyarakat. Jadi orang-orang yang kerja, yang harusnya jualan itu jadi tertutup. Terus infrastruktur yang dirusak oleh masyarakat oleh oknum-oknum yang demo itu juga merugikan ekonomi masyarakat dan pemerintah. Oke, baik. Yang lain masih ada? Sudah? Kita close. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok pertama. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok yang kedua. Keempat ya. Tadi yang udah siap ya. Kelompok keempat. Oke, silakan dimulai. Semuanya hadap ke depan dulu ya. Temannya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor pertama, apa dampak yang mungkin terjadi jika konflik terus berlanjut? Yang pertama, ada kerugian ekonomi. Yang kedua, ada hambatan pembangunan. Yang terakhir, trauma sosial dan psikologis. Nomor 2, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut? Jawabannya ada mahasiswa, masyarakat setempat, DPR, dan pemerintah. Soal nomor 3, sebutkan penyebab utama konflik tersebut. Pertama, perbedaan kepentingan, kesenjangan sosial, kurangnya komunikasi dan transparansi, kenaikan tunjangan DPR. Keempat, bagaimana dampak konflik tersebut terhadap masyarakat sekitar? Betul, jawabannya rasa aman terganggu, kerugian ekonomi, pemecahan sosial. Yang nomor 5, bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut agar tidak merugikan kedua pihak? Yang pertama ada dialog dan negosiasi. Itu maksudnya pihak yang terlibat duduk bersama untuk mencari titik dan perbedaan kepentingan. Terus ada mediasi itu melibatkan orang ketiga yang netral untuk menengahi. Terus yang terakhir ada kompromi, kedua pihak bersedia bersama untuk mencapai kesepakatan. Oke, baik. Satu. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Kayaknya kelompok 4 ini beda ya, agak senyum-senyum. Semuanya kayaknya senang ya, senang banget kayaknya. Oke, baik. Kelompok lain, silakan ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Tadi kan di soal nomor 5 ya, cara apa tadi? Nomor 5 itu bagaimana cara Penyelesaian konflik. Nah, di situ ada mediasi, yakni melibatkan pihak ketiga yang netral. Nah, kalau di kasus konflik yang pertama itu pihak ketiga yang lantas menjadi penengah itu contohnya siapa?
Skip dulu. Silakan jawabannya. Jadi kan mediasi melibatkan orang ketiga. Jadi yang pertanyaan itu melibatkan orang ketiga itu seperti presiden. Ya. Soalnya dia menengahi dari konflik tersebut. Oke, baik. Nanti di sini kelompok 4 ya menjelaskan bahwa presiden bisa menengahi ya untuk konflik yang terjadi di gedung DPR kemarin. Oke, baik, terima kasih kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Kelompok selanjutnya. Oke, silakan maju. Kelompok 3. Ayo. Silakan kelompok 3. Semuanya hadap ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang penanganan konflik sosial di masyarakat. Pertanyaan pertama, apa dampak yang mungkin terjadi jika konflik terus berlanjut? Jawabannya, yang pertama, kerugian ekonomi. Aktivitas masyarakat terganggu, usaha pun tertutup. Kedua, terganggunya stabilitas keamanan, seperti musnah kekerasan, kerusuhan, dan lain-lain. Dan ketiga, trauma sosial dan psikologis, itu seperti masyarakat dan anak-anak kehilangan rasa aman. Nomor 2, seharusnya saja kehadiran pemilu dalam konflik tersebut. Kenapa? Ayo silakan dilanjut. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik tersebut? Oke, siapa saja? Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut? Itu ada masyarakat, DPR, mahasiswa, dan pemerintah. Sebutkan minggu pertama konflik tersebut. Jawabannya adanya perbedaan kepentingan, kerugian sosial dan ekonomi, Apalagi? perbedaan budaya dan identitas. Oke. Soal nomor 4, bagaimana dampak konflik tersebut terhadap masyarakat sekitar? Dampak konflik tersebut itu ada rasa aman yang terganggu, kerugian ekonomi, dan juga pekerjaan sosial. Soal yang kelima, bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut agar tidak merugikan kedua belah pihak? Pertama, mediasi, kompromi, dan juga toleransi. Sekian dari penjelasan jawaban kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau sudah? Sudah paham? Sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Yang kelompok pertama, silakan. Kelompok pertama. Perhatikan ya, untuk kelompok pertama akan memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yuk kita dengarkan. Yang pertama, apa dampak yang mungkin terjadi jika konflik terus berlanjut? Oke. Pencerahan sosial, kerugian ekonomi, trauma sosial dan psikologis, dan hambatan pembangunan. Dan soal kedua, Siap-siap ya.
sosial dan ekonomi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Yang kedua, kurangnya komunikasi dan transparansi karena keputusan pemerintah atau pihak tersebut tidak melibatkan masyarakat. Terakhir, diskriminasi dan ketidakadilan hukum karena segala kelompok harus dilakukan sama. Contoh. Suaranya nggak kedengaran, ayo. Iya ya. Oke, ya. Kemudian soal yang terakhir, bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut agar tidak merugikan kedua belah pihak? Jawabannya dapat dilakukan dengan Mediasi. Terus arbitrase, kompromi, konsiliasi, dan toleransi antar individu atau kelompok yang berbeda. oke. Terus udah 5. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, cukup. Terima kasih. Semoga ke depan lebih baik lagi, ya. Sudah bagus ya, udah bagus. Cuman ada groginya. Cuman mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Oke. Beri aplaus untuk kelompok pertama. Silakan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok kelima. Silakan maju. Silakan maju, ayo. Ayo, lewat sini, lewat sana. Lewat sana. Bisa di depan, itu lagi di belakang aja nih. Ayo, lewat belakang. Yang lain dengarkan ya. Kelompok terakhir akan memaparkan hasil diskusinya. Enggak mau, aku kena cahaya itu loh. Sudah, nggak apa-apa. Sudah, nggak apa-apa. Sudah? Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa dampak yang mungkin terjadi jika konflik terus berlanjut? Jawabannya adalah terganggunya stabilitas keamanan, kemudian ekonomi, hambatan pembangunan, ruang sosial dan nomor 2, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut? Jawabannya mahasiswa, masyarakat sekitar, budaya. Menambah utama konflik perbedaan kepentingan kebutuhan lahan atau kesenjangan sosial yang dengan keadilan dalam distribusi sumber daya, perbedaan budaya dan identitas, contoh perbedaan suku, agama, adat, dan Oke. Sudah? selama terganggu kerugian ekonomi, pekerjaan sosial, dan bukan mengurangi kepercayaan pada pemerintah, mobilisasi. Oke, udah. Bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut agar tidak sebenarnya karena dialog dan negosiasi duduk bersama untuk mencari mediasi melibatkan orang
itu yang mereka untuk menikmati. Yang kedua, bahwa yang kedua seperti yang Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Gimana? Udah cukup? Oke, baik. Sudah bagus, alhamdulillah. Cuman untuk lebih semangat lagi lain kali ya, mulai dari untuk pembahasannya, kemudian dengan maju ke depan itu harus berani. Oke ya, selanjutnya begitu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Silakan ke bangkunya masing-masing. Sudah. Zaira. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya yang hari ini telah semangat ya untuk belajar di mata pelajaran Ustazah. Itu sosiologi ya hari ini. Dan mudah-mudahan minggu ke depan semakin semangat lagi. Nah, oke. Di sini Ustazah akan memberikan ya ada sticky note ya. Jadi di sini nanti siswi kami mengisi ya. Soalnya di sini yang Ustazah akan berikan yaitu sebutkan satu aja hal yang baru Anda pelajari tentang penanganan konflik sosial. Ya, ini Ustazah akan bagikan. Oh ya, semuanya boleh dihadap ke depan lagi. Ya. 1, 2. Bisa bantu? 2, 3. Bisa bantu ke belakang? 3. Dua, 3. Cukup? Masih ada? Belum. Aku tulis ya, Cak? Boleh, belum. Ntar dulu ya. Ini. Tunggu temannya dulu, belum kebagian. Sudah kebagian? Sudah? Ke belakang? Kurang? Oh, lebih ya. Masih ada yang kurang? Oke. Semuanya sudah ya? Nah, Ustazah ulangi ya. Tulis satu hal yang baru yang saya pelajari. Tulis soalnya ya. Soalnya tulis. Satu hal yang baru saya pelajari tentang penanganan konflik sosial. Tentang penanganan konflik sosial tentang penanganan konflik sosial adalah oke, silakan dijawab.
Ada yang udah siap? Oke. Ya. Oke, baik. Boleh dikumpul? Yang udah siap boleh dikumpul? Oh iya, nama ya, jangan lupa. Nama kelas. Mata pelajaran. Ya. Sosiologi. Oke. Oke, kasih. Ya. Tanya sih. Oke, kasih. Oke. Ya. Masih ada? Ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah semua? Terima kasih. Oke. Makasih. Oke, semuanya sudah siap? Ada lagi? Satu lagi, ayo. Ayo nak. Kasih ya. Masih ada lagi? Sudah semua? Oke. Nah, karena sudah ya, Ustazah hari ini alhamdulillah ya pertemuan untuk sosiologi ya. Gimana perasaannya sekarang? Bahagia. Apalagi? Happy ya. Dan asik nggak? Asik ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang lebih utama. Ketika ada konflik, maka kita segera menyelesaikan, ya, mengatasinya. Nah, kemudian di sini Ustazah akan menyimpulkan bahwa tadi kita sudah mendengarkan tidak ada yang di dunia ini tidak pernah ada konflik. Ya, di dunia ini selalu ada konflik. Tapi tinggal kita bagaimana menanggapinya. Kalau kita egois, kalau kita selalu emosi terhadap teman,
maka konflik selalu terjadi, muncul, ada sindir-sindiran bahkan. Ada nggak sindir-sindiran? Masya Allah, tolong jangan lagi sindir-sindiran ya. Coba berteman ya dengan baik ya. Jangan sampai temannya merasa tersindir, tersinggung, benar ya. Jangan sampai. Oke. Nah, saya akan memberikan kesimpulan dan menanyakan satu hal kepada siswa. Apakah tingkat toleransi di masyarakat mempengaruhi terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan? Mempengaruhi. Ya, mempengaruhi ya. Adanya tingkat terjadinya konflik sosial ya di masyarakat. Misalnya tadi apa? Perbedaan keyakinan? Agama misalnya, budaya, ya, pendapat. Nah, itu ya misalnya. Kemudian, sudahkah masyarakat Indonesia memiliki sifat toleransi hari ini? Sudah, tapi belum utuh karena masih ada masyarakat yang egois. ya, masih ada yang ingin menang sendiri. Masih ada yang merasa saya lebih hebat. Ya, saya lebih hebat dari yang lain. Nah, dengan kita mempelajari tentang cara menyelesaikan konflik hari ini, maka insya Allah dalam kehidupan sehari-hari konflik bisa diatasi. Yakin? Yakin, harus yakin ya. Insya Allah. Nah, baik, untuk hari ini kita cukupkan ya, dan besok ya, minggu depan kita akan membahas tentang resolusi konflik ya, resolusi konflik. Besok coba dibaca lagi ya, sebelum kita masuk, baca lagi di rumah. Nanti insyaallah Ustazah jelaskan sudah semakin paham, lebih paham lagi. Nah, sekarang kita akan tutup ya pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, baik, silakan membaca doa kafaratul majlis dan membaca doa penutup. Silakan ketua kelas untuk memulai untuk menampingi atau mewakili penutupannya. Ya. Attention. Yes. After study, let's pray together. Rabbil Alamin. Ilaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri. Berharap Ustazah di kemudian hari ketika sudah sebagai menjadi pemimpin, maka kita harus menjadi pemimpin yang adil. Supaya apa? Bangsa kita maju, sejahtera. Ya, tidak ada lagi yang namanya kesenjangan sosial. Ya, oke, baik, demikian saja Ustazah akhiri, dan mudah-mudahan lebih bermanfaat ya di kehidupan kita, lebih semangat lagi. Insya Allah berkah semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu pelajaran selanjutnya. Syukron ya.